Hai hai pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Masih bersama Wait and See, kali ini kita akan membahas film tentang bencana nuklir Chernobyl yang membuat penduduknya bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja gas! Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok anak muda asal Amerika, yaitu Chris dan pacar tobrutnya Natalie dan teman mereka Amanda sedang melakukan perjalanan keliling Eropa. Here in front of us, we have the beautiful Danube River. Mereka singgah di Kiev, ibu kota Ukraina, untuk mengunjungi saudara laki-laki Chris, yaitu Paul, sebelum melanjutkan perjalanan ke Moskow, di mana Chris berniat melamar Natalie. She's lonely, she's in Europe. Best way to get over next is with a fling. Are you serious? Are you serious? Kebahagiaan Chris pun semakin besar ketika dia juga dinyatakan lolos sebagai manajer Kopdes penempatan Tanjung Duren. Fucking Brian. Setelah menghabiskan malam di kota, Paul menyarankan agar mereka melakukan tur ekstrim ke kota Pripyat yang terbengkelai yang terletak di bawah bayang-bayang pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Lokasi bencana nuklir yang terkenal itu. Setelah itu, kedua wanita dicegat preman lokal, namun segera pergi setelah tahu ternyata ada Chris dan Paul di belakang mereka. Excuse me, is this... Just point out something, Gracie, please. You need the hangover special. Keesokan paginya, keempat orang ini sarapan di Solaria. Demi berhemat, mereka pun hanya memesan air es dan kopi saja. Can I ask a question? I want anything. Factories, schools, stores. Yuri's gonna take us. He's got a van. Okay. Yeah. Setelah selesai berdiskusi, Paul mengajak mereka menemui Uri, warga asli Ukraina yang merupakan pemandu tur lokal dan ahli penyelundupan terenggiling. You're feeling nervous? No, I'm not. I'm not nervous. It's a nice shop you got here. It's very... It's all mine. What were you, ex-military? You say Special? special. I like that. All to yourself. Wow. Is it safe? Of course it's Tak hanya itu, kelompok tersebut bergabung dengan pasangan backpacker, seorang wanita Norwegia bernama Zoe dan pacarnya yang berasal dari Australia yang bernama Michael, dan mereka pun semua akhirnya berkenalan. Singkat cerita, perjalanan pun akhirnya dimulai. Mereka menggunakan mobil Uri, yaitu BYD Alto versi komunis bertenaga nuklir. Here we are. Sungguh disayangkan, kelompok ini ditolak masuk ke Pripyat oleh militer Ukraina karena tingkat radiasi yang masih tinggi yang tersisa dari pabrik yang telah ditutup. I don't know what they're saying. Ketika Uri berdiskusi dengan militer, salah satu tentara melakukan pengecekan. Dia mulai tertegun melihat para wanita Amerika karena selama ini dia hanya bisa menyaksikan mereka melalui Brazzers.com. Maintenance work? I thought you said this place was abandoned. Wait, I thought you said everything was gonna be taken care of. Karena militer tetap tidak memperbolehkan mereka masuk, si Uri pun membawa mereka dengan mobilnya melalui pos pemeriksaan hutan yang tidak dijaga, jalur yang biasa ia lalui secara ilegal. Really? Setelah Uri turun membuka gerbang, perjalanan pun dilanjutkan dan berhenti di sebuah sungai. Uri pun menempatkan sepotong daging ke air dan berpura-pura tangannya ditangkap oleh ikan. Beberapa saat kemudian,
Uri menemukan ikan besar bermutasi dengan gigi besar yang mati di tepi sungai dan langsung memeriksanya. Mereka semua kembali ke mobil. Sejumlah ikan monster serupa terlihat di bawah air keruh menyerang sepotong dendeng sapi yang dilemparkan Uri sebelumnya. Yes, very sad. 50,000 people, families. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan, tempat yang berdekatan dengan ledakan nuklir di reaktor nomor 4 tersebut. Tak lupa, Uri melakukan pengecekan kadar radiasi menggunakan alat detektor miliknya. Okay. Mereka pun menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi kota yang terbengkelai yang merupakan tempat tinggal para pekerja Chernobyl dan keluarga mereka sebelum mereka dipaksa untuk mengungsi semalaman. You usually don't come so close to town. Setelah itu, Uri membawa mereka ke sebuah gedung apartemen. Dari sana terlihat reaktor nuklir yang meledak tersebut. Saat mereka sedang asyik berfoto, Uri berjalan ke sisi ruangan sebelahnya, di mana ia menemukan sisa pembakaran sampah yang asapnya masih terlihat baru ditinggalkan. It's going to get dark soon. We should get back to van before then. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Saat Uri perlahan-lahan pergi untuk menyelidiki, tiba-tiba seekor kungfu panda keluar dari ruangan sebelah dan berlari begitu saja. Let's go! Move! Move! Go! What is the bear doing here? Walk out of here. Watch out for that. Karena ketakutan, kelompok itu akhirnya meninggalkan gedung. Uri mengatakan bahwa dia telah datang ke Chernobyl selama 5 tahun untuk memberikan tur pribadi dan selalu melihat anjing atau serigala, tetapi tidak pernah melihat beruang yang seperti itu. Back. Say goodbye to Pripyat. What's up? Is there gas in here? Yes, half a tank. Saat kelompok itu bersiap untuk pergi, tiba-tiba mobil BYD-nya tidak bisa di-starter. Uri menemukan kabel-kabel di van-nya telah digigit dan kemudian mencoba menghubungi bantuan melalui radio, tetapi sia-sia. Control на точка. Saking dinginnya malam, tampak kaca mobil sampai mengembun, embun yang sama yang mengingatkan kita adegan mobil Jack dan Rose di film Titanic. Just minute чуй. Me to relax. I swear to God, this is the last time I listen to one of your dumb you know what, fucking Chris? ideas. Mereka pun mulai panik dan mulai berdebat dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Terdengar suara-suara di luar dan Uri pun keluar dengan senter dan pistolnya. Tak lama kemudian, Chris pun menyusulnya. Yeah, what's with the fucking gun? You should all be glad I have this. Do you want to go out there with him? Easy, brother. I don't know. But you can fuck this up even further. I swear to God, Paul, it's a fucking hazard having you. Terdengar suara tembakan dan Paul berlari keluar untuk menyelidiki. Kemudian mereka kembali karena Chris yang kakinya terluka parah tampaknya digigit oleh anjing-anjing. Okay, look at me. Breathe, buddy. Chris pun mengerang kesakitan saat teman-temannya berusaha mengobatinya. Akhirnya kelompok itu tetap berada di dalam mobil sepanjang malam saat tiba-tiba anjing-anjing berusaha menyerang mereka. No, can somebody please hold the light? Keesokan paginya, Paul, Michael, dan Amanda pergi mencari Uri yang menurut Chris telah dibawa oleh seseorang, sementara Paul dan Zoe tetap tinggal di dalam van untuk merawat Chris yang sedang terluka. I don't know what to believe. Do it again. Do it again. Do it again. Yuri, do you... Mereka mengikuti jejak darah untuk menemukan tubuh Uri. Mereka mengambil pistol dan alat pengukur radiasi Geiger miliknya dan nyaris lolos dari sekelompok makhluk mutan.
Mereka kembali ke mobil, berencana untuk berjalan kaki ke pos pemeriksaan terdekat, tetapi Chris tidak dapat menggerakkan kakinya. Chris dan Natalie tetap tinggal di dalam mobil, sementara yang lain pergi mencari bantuan. Alright, fuck, I'm staying here with him. I'm not leaving Well, him. I'm not leaving him Would either. you listen? Di saat yang bersamaan, Amanda menyadari bahwa salah satu tangkapan kameranya menemukan sesuatu yang aneh di dalam gedung. And bring it back. We're gonna leave now. We hurry, we'll be back before it's dark. What if you're not back? Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan beberapa anjing liar kelaparan sedang memangsa-mangsanya. Alright, come on. We gotta find a way around. Mereka mengambil jalan lain dan akhirnya menemukan sekelompok kendaraan modern yang terbengkalai di tempat parkir dan menemukan sebuah bus dengan lubang peluru di dalamnya. Let's check the cars, let's go. Oh, fuck. Whatever we're shooting from the inside out. Can we just find this cable? Di dalam bus, mereka juga menemukan senjata yang rusak dan seragam penjaga yang telah berlumuran darah. Let's get out of here. Michael menemukan kabel pengganti untuk mobilnya yang akan mereka gunakan ke kendaraan mereka. Tiba-tiba, dari arah kejauhan, anjing-anjing tadi mengejar mereka. Come on. Hey, Chris. Mereka pun berlari menyeberangi sungai, melewati jembatan yang telah lapuk. Zoe pun terpleset dan jatuh ke sungai disusul dengan Michael. Keduanya pun berhasil diselamatkan, tetapi kaki Michael terluka karena serangan ikan sapu-sapu mutan. Setelah lolos dari kejaran anjing mutan, mereka mencapai van saat malam pun tiba dan mendapati van itu telah hancur dan terbalik. Is that from the van? Oh my god. What the fuck? Dari video kamera Natalie yang telah ditemukan mengungkapkan bahwa dia dan Chris diculik oleh para mutan. I was gonna wait till Moscow, but No, babe, no, wait. Do you see anything? I don't see anybody. Mereka pun semakin panik mencari keduanya, tetapi akhirnya dikejar oleh para mutan yang lebih banyak. Selama pelarian mereka, mereka menemukan Natalie yang trauma dan kemudian menyelamatkannya. Natalie, where's Chris? Ketika kelompok itu berada di tempat terbuka, mereka mulai mencari tahu di mana pos pemeriksaan lainnya di dekat sana dengan menggunakan peta yang diperoleh Michael selama pelarian mereka sebelumnya. Tiba-tiba, kelompok itu teralihkan perhatiannya oleh seorang gadis kecil dari kejauhan. Saat mereka mencoba berkomunikasi dengannya, Natalie sekali lagi diculik oleh para mutan. Paul, Michael, Amanda, dan Zoe berusaha menemukan Natalie. Saat proses pengejaran, mereka menemukan tubuh Uri tewas digantung. Shit, that's a guard. Saat menjumpai daerah yang lapang, tiba-tiba mereka dikepung gerombolan mutan yang jumlahnya ratusan. Come on. Mereka pun tidak ada pilihan lain selain berlari ke tempat perlindungan bawah tanah, tetapi Michael berhasil ditangkap. Ketiganya melanjutkan perjalanan, menemukan cincin pertunangan Chris untuk Natalie, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Chris sendiri. Get in! Chris! Mereka pun kembali diserang oleh mutan, dan saat mereka mulai menaiki tangga menuju jalan keluar, sekelompok mutan berhasil menarik Zoe kembali ke bawah, memaksa Amanda dan Paul untuk meninggalkannya.
Paul dan Amanda melanjutkan perjalanan melalui tempat perlindungan dari serangan nuklir yang berujung di pembangkit listrik Chernobyl itu sendiri, hingga membuat mereka juga terkena keracunan radiasi karena kulit mereka mulai melepuh sebelum akhirnya menemukan Natalie yang telah meninggal. Amanda, we can't stay here. We can't stay here. We have to go. Setelah berhasil keluar dari gedung, mereka pun berhasil ditangkap dan diserang oleh manusia mutan. Namun, dalam proses pertarungan menggunakan sisa-sisa tenaganya, mereka pun berhasil kabur. Kemudian mereka berhasil keluar dari reaktor dan dihadang oleh personel militer Ukraina karena buta akibat keracunan radiasi. Paul pun ditembak mati saat mendekati para tentara. Amanda yang pingsan dan terbangun di atas tandu di lokasi yang tidak diketahui keberadaannya, di mana beberapa dokter Rusia dan Ukraina mengenakan pakaian pelindung hazmat memberitahunya bahwa dia berada di rumah sakit. Para dokter kemudian berbicara dalam bahasa Rusia yang artinya kira-kira begini, makhluk-makhluk itu adalah pasien yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa terdekat yang telah ditempatkan di sekitar Chernobyl selama 10 tahun terakhir oleh otoritas Rusia dan Ukraina sebagai subjek uji untuk menguji tingkat efek radiasi kepada mereka. Mereka memutuskan bahwa Amanda telah melihat semuanya dan tidak boleh dibiarkan pergi. Jadi, mereka melemparkannya ke dalam ruangan gelap yang terisolasi. Amanda pun waspada saat dia mulai mendengar suara-suara aneh. Dia berteriak dan sekelompok mutan menyerangnya. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan memasuki wilayah terlarang, apalagi berhubungan dengan radiasi nuklir karena nyawamu bisa terancam. Butuh beberapa dekade untuk menghilangkan radiasi nuklir. Salam.